menampilkan karyanya, ya kita akan lihat dan evaluasi juga nilai. Dan walaupun tidak kita secara ini, mungkin kita juga akan memberikan penilaian khusus bagi yang terbaik karyanya. Jadi karya terbaik nanti insya Allah nanti akan kita ya mungkin share kemana-mana dan bisa menjadi milik kita, milik Sigap ya. Kemudian nanti anak-anak yang punya karya ini harapan kami adalah nanti akan kita beri reward buat yang terbaik. Nah, anak-anakku semua yang berbahagia, Bapak tidak panjang lebar, sekali lagi selamat, kalian berkarya terus, ya jangan berhenti karena karya itu penting. Apalagi kalian masih dalam bangku sekolah, ya masih panjang perjuangannya, kemudian terus membangun komunikasi antar satu dengan yang lain. Di Sigap tidak ada perbedaan. Kalian bisa memberikan contoh kepada adik-adiknya yang SMA ke SMP, SMP ke SD. Nah, pada hari ini ya mungkin seperti apa yang disampaikan Pak Sakti, kegiatan kita adalah kegiatan terakhir tahun 2020. Ya mudah-mudahan inspirasi baru nanti 2021 masih berlanjut dan kita harap dari Pak Joko nanti ada kegiatan barunya lagi yang notabene nanti kalian masih berada di bangku SD, yang SD karena kelas 6, mungkin SMK kelas 3, untuk kelas 3 juga. Mungkin ini terima kasih ucapan lain kita buka acara kegiatan ini dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Baharudin MPD yang sudah memberikan motivasi, dan motivasi ini saya rasa sangat menyentuh buat adik-adik Sigap untuk tetap berkarya dan menghasilkan inovasi buat buat adik-adik siswa siaga bencana yang ada di Kota Balikpapan. Dan tentunya harapannya supaya ini bisa ditularkan kepada semua siswa yang ada di Kota Balikpapan. Artinya adik-adik Sigap yang sudah bergabung di sini bisa menjadi pelopor untuk siswa siaga bencana yang ada di Kota Balikpapan. Nah, tentu adik-adik tadi sudah mendengarkan ada harapan besar dari Pak Bahar kepada adik-adik semua supaya bisa menjadi orang-orang yang bisa mempengaruhi orang lain menjadi bagian daripada siswa siaga bencana ini. Nah, tentunya harapannya juga supaya inovasi dan karyanya tidak terputus sampai akhir tahun ini saja adik-adik sekalian, tetapi tentunya kita masih menunggu inovasi dan karya-karya di tahun berikutnya. Nah, baik adik sekalian, tentunya kita juga mengharapkan masukan atau saran serta apa harapan dari Mas Joko selaku dari PT Pertamina DPPU Sepinggan. Nah, kepada Mas Joko kami mengharapkan mungkin saran dan harapan buat adik-adik Mas Joko. Silakan Mas Joko. Halo Mas Joko. Baik Mas Joko, mungkin tadi nggak mendengarkan. Tadi ada masalah komunikasi kayaknya. Sorry, Mas Sakti gimana, Mas? Iya. Maaf, baru monitor. Iya, baik. Mas Joko, mungkin ada saran atau harapan begitu dari adik-adik siswa siaga bencana yang ada di Kota Balikpapan sebagai motivasi buat adik-adik kita, Mas Joko. Silakan, Mas Joko. Baik, terima kasih Mas Sakti untuk kesempatannya. Pertama-tama mungkin aku mau sapa dulu ya adik-adik sekalian ya. Selamat pagi adik-adik dari SD 006 ya. Iya benar. SD 06 Balikpapan Selatan, kemudian SMP 5 dan juga SMK 1. Nah, Pertamina senang sekali atas kehadiran teman-teman sekalian, adik-adik sekalian untuk keaktifan di program Sigap ya, siswa siaga bencana. Nah, harapannya gitu ya, keinginan Pertamina ini mendorong adik-adik untuk menjadi
duta gitu ya, menjadi orang yang pertama menyampaikan ilmu kepada adik-adik atau teman-teman sekalian seluruh sekolah di Kota Balikpapan. Nah, tentunya kalau kita berkegiatan secara langsung atau secara offline itu agak terhambat karena memang kondisinya pandemi. Sejak tahun ini 2020 kita sudah sangat terbatasi, tidak bisa berinteraksi secara langsung, tapi tentu ada solusi. Setiap masalah kan ada solusinya. Nah, salah satu solusinya kita ingin adik-adik sebagai duta sigap ini menyampaikan ilmu tentang kesiapsiagaan itu melalui media online. Bisa Instagram, bisa Facebook, bisa status WA, atau di TikTok ya yang terbaru, dan itu yang pasti lebih banyak yang ditonton di sana ya, di TikTok. Nah, ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman siswa di sekolah lain yang belum dapat ilmu ini, yang belum dapat jangkauan dari Pertamina, tapi sudah disampaikan oleh adik-adik sekalian. Nah, tidak muluk-muluk sih, harapannya itu teman-teman bisa jadi duta, bisa jadi role model, bisa jadi penyampai pesan, dan sehingga kesiapsiagaan terhadap bencana oleh warga Kota Balikpapan itu bisa terjangkau semua berkat adik-adik yang menjadi duta kayak gitu. Nah, nanti ini kami dari Pertamina maupun dengan Kerlip itu sangat terbuka sekali kalau dalam melaksanakan aktivitas adik-adik ada kendalanya apapun itu diskusikan lewat Mas Sakti, lewat Kerlip, dan ke kami langsung juga. Nanti kita akan support sebenarnya apa yang dibutuhkan sehingga program ini bisa jalan kayak gitu sih. Mungkin itu Mas Sakti sedikit aja untuk teman-teman, mudah-mudahan tetap semangat dan kita akan dukung sampai kapanpun, selama teman-teman masih mau untuk beraktivitas, kita akan dukung insya Allah. Kayak Oke, gitulah. baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Joko sudah menyampaikan harapan. Tentu harapan disampaikan Mas Joko ya sama dengan harapan yang disampaikan oleh Pak Bahar tadi. Bahwa harapannya adalah adik-adik tetap menjadi pelopor atau orang terdepan yang akan menyampaikan terkait masalah siswa siaga bencana menggunakan media, ya, media sosial seperti yang disampaikan sama Mas Joko tadi. Nah, baik, gimana adik-adik sekalian? Sudah siap belum? Oke, nanti mungkin ada beberapa yang akan kita persilakan untuk mempresentasikan sekaligus kita menampilkan hasil karya dulu kali ya. Ini ada hasil karya dari sebentar. Saya buka dulu ya. Hasil karya dari SMK Negeri 2. Ya, jadi mungkin adik-adik yang masih bingung nih untuk memilih apa ya kira-kira inovasi yang bisa saya lakukan. Nah, ini ada beberapa contoh yang adik-adik bisa adopsi atau mungkin bisa lihat ya. Oke, sebentar. Halo Sobat Sigap, aku mau ngasih tahu ke kalian apa aja yang bisa kita lakuin kalau ada gempa. Aku bakalan ngasih tahu. Oke, ini dari hasil karya dari Mbak Riola. Nanti Mbak Riola yang bisa menjelaskan ini ya tentang karyanya. Kenapa memilih karya seperti ini? Nanti bisa dijelaskan Mbak Riola ya. Nih, kita lihat dulu. Halo Sobat Sigap, aku mau ngasih tahu apa aja yang bisa kita lakuin kalau ada gempa. Aku bakalan ngasih tahu ke kalian lewat syair yang aransemennya dari lagu Pelangi-Pelangi. Disimak ya. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Jangan lupa doa, bersiaplah antri. Berbaris keluar, kumpul di lapangan. Jangan lupa untuk selalu siaga akan bencana. Stay safe. Baik, silakan Mbak Riola
Mbak Rola mungkin bisa menyampaikan kenapa memilih media TikTok untuk menyampaikan eh, apa namanya, untuk menyampaikan informasi terkait masalah siaga bencana ini. Silakan Rola. Ya, Ini yang jadi punya karya nih Mbak Rola. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya memilih media TikTok itu karena kan sekarang ini anak-anak generasi milenial itu pada banyak yang main TikTok tuh. Dan juga informasi itu biasanya itu lebih mudah disampaikan itu melalui syair lagu dan eh, berhubungan dengan Sigap sendiri sudah punya lagu yang tentang gempa itu dengan aransemen lagu pelangi-pelangi yang sangat mudah didengar dan mudah dipahami. Jadi saya membuat konten seperti itu untuk mengajak teman-teman agar mengetahui apa aja sih yang bisa kita lakuin kalau misalnya ada gempa. Gitu, Kak. Oke, baik. Mbak Riola mungkin selain lagu ini, eh, ada nggak niat untuk membuat karya yang lain? Kemarin Atau tuh, membuat lagu sendiri, begitu? iya kemarin tuh sempat mau bikin eh, syair kayak gitu juga, cuman dari aransemen lain dan isi materinya tuh lain lagi, cuman belum ada progres Oke, lah, baru mau. oke, baik. Jelasnya kami dari Kerlip dan Pertamina menunggu hasil karya terbaru dari Mbak Riola ya. Ya, Kak. Oke, siap ya. Insya Baik, Allah. itu dari Mbak Riola dari SMK 1 ya. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan kembali hasil karya dari adik-adik sigap SD 006 ya. Oke, sebentar. Ini hasil karya dari siswa siaga bencana SD 006. Mas Sakti kayaknya nggak muncul ya. Yang muncul masih Ya, Riola aja itu. belum ini. Oke. Oke, ini sudah muncul Mas ya. Oke, ini dari SMP 5 ya, SMP 5. Maaf ya. Oke, baik. Mungkin ada Mbak Alivia yang bisa menjelaskan tentang video edukasinya. Ada Mbak Alivia? Oh, Mbak Alivia mungkin ada ini ya. Mana ya Mbak Alivia ya? Oke, jadi itu juga salah satu cara yang dilakukan teman-teman sigap SMP 5 untuk menyampaikan edukasi terkait masalah siaga bencana. Nah, untuk dari SMK 1 nih, ya Mas Revian. Ada Mas Revian? Oke, Mas Revian. Ya. Menyampaikan presentasinya ya. Jadi saya memberikan kesempatan kepada Mas Revian untuk menyampaikan presentasi ya. Ini beliau Mas Revian sudah membuat presentasinya tentang bencana banjir ya. Jangan nelpon lah, ini masih dipakai. WA-nya lagi nonton orang ya. Sebentar Mas Revian, saya bukakan dulu. Kerja. Jadi adik-adik sekalian, ini juga kita akan melihat bagaimana adik-adik dalam menyampaikan materi, karena insya Allah ke depannya kita akan menentukan duta sigap, ya, duta siswa siaga bencana di kota Balikpapan. Tadi juga Pak Bar sudah menyampaikan, insya Allah kami akan memberikan reward kepada adik-adik yang menjadi duta siaga bencana. Oke, sebentar kalian.
Oke. Baik, silakan Mas Revian. Iya Kak, sebentar. Ya, oke. Ini saya siapkan presentasinya. Saya bantu share screen-nya. Baik, silakan Mas Revian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih buat Kak Sakti atas kesempatannya. Jadi di sini saya bakal jelasin tentang bencana banjir. Nah, langsung aja next Kak. Oke. Nah, di sini ada di slide kedua ada glosarium. Jadi di sini ada beberapa kata penting yang kata-kata kunci tentang yang kata-kata kunci yang bakal ada di presentasi ini. Jadi yang pertama ada bencana. Bencana itu rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban jiwa, kerusakan atau kehilangan harta benda, merusak lingkungan, dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Lalu yang kedua ada banjir. Banjir itu adalah bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Terus ada prabencana, fase di mana bencana belum terjadi dan manusia berperan penting untuk pencegahan, mitigasi dalam mewujudkan upaya kesiapsiagaan dini. Lalu ada pasca bencana, fase yang membutuhkan waktu paling lama dan upaya paling besar. Karena fase ini mencakup proses pemenuhan kebutuhan pokok atau recovery, lalu dilanjut dengan pemulihan yang bersifat sementara dan dituntaskan dengan pemulihan yang sifatnya permanen. Lalu ada mitigasi bencana, serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Oke, lanjut. Nah, ini ada 3 foto. Foto banjir yang sedang melanda kota Balikpapan. Lanjut, Kak. Nah, di sini saya menyimpulkan ada 4 penyebab banjir. Sebenarnya ada banyak yang lain, cuman saya lebih memilih 4 alasan ini karena mungkin ini lebih berdampak tinggi atas terjadinya terjadinya bencana banjir. Nah, yang pertama, penebangan hutan liar atau illegal logging. Jadi ini salah satu penyebab terjadinya banjir. Jadi karena adanya illegal logging, banyak daerah resapan di Balikpapan yang jadi kehilangan fungsinya. Nah, kita bayangkan aja misalkan kayak WC kita kan, kalau nggak ada resapannya, nah itu pasti bakal banjir. Nah, sama dengan kota kita, bumi kita. Nah, kalau misalkan nggak ada resapannya, nah nanti pasti kalau ada hujan gitu pasti bakal banjir terus. Nah, makanya buat teman-teman sekalian, teman-teman siswa siaga bencana, kita harus lebih mengedukasikan tentang ini. Maaf, jadi kita
harus lebih ekstra lagi mengedukasikan tentang bahaya Mana begitu ya? penebangan hutan liar. Oke, tentang Dulu, penyebab Kak. ya, tentang penyebab terjadinya banjir. Mm-mm. Terus yang kedua, membuang sampah sembarangan. Nah, ini sudah jelas lah ya. Jadi kalau yang saya baca itu, kalau misalkan kita buang sampah sembarangan, jadi kalau kita terus-menerus buang sampah sembarangan, jadi sampahnya nanti itu bakal menumpuk dan meluap ke sungai. Terus kalau di kota gimana? Jadi kalau misalkan biasanya kan eh, banyak orang-orang di kota itu sering buang sampah sembarangan, lalu sampahnya itu jatuh atau masuk ke got atau parit. Nah, jadi gotnya itu pasti bakal penuh dengan sampah, lalu tersumbat, terus airnya naik ke atas. Jadilah banjir. Nah, terus penyebab yang ketiga ada curah hujan yang tinggi. Jadi bisa juga penyebab banjir itu dari curah hujan yang tinggi, dari hujan lebat dalam waktu yang lama. Nah, terus juga ini ada relasinya juga dengan penyebab-penyebab sebelumnya. Sudah curah hujannya yang tinggi, terus masyarakatnya buang sampah sembarangan, banyak illegal logging. Nah, makanya terjadilah banjir dari curah hujan yang tinggi. Nah, terus yang keempat, sistem betonisasi. Nah, jadi biasanya ini terjadi di perkotaan. Karena makin banyak jalanan yang diaspal, yang dibeton, jadinya air itu nggak bakal bisa diserap lagi oleh tanah. Nah, jadinya terjadilah lagi banjir. Nah, gitu. Terus lanjut lagi, Kak. Terus ada dampak dari banjir lagi. Nah, ini ada 4 lagi yang saya simpulkan dari semua yang saya baca. Terus yang pertama ada kerugian ekonomi dan kesulitan air bersih. Banjir itu mengakibatkan kerusakan rumah dan isi barang dalam rumah, bahkan kehilangan barang-barang lainnya. Selain itu, para korban juga akan sulit untuk bekerja selama banjir terjadi. Musibah ini menimbulkan kerugian kepada masyarakat korban dari sisi ekonomi. Nah, itu untuk kerugian ekonominya. Terus dampak yang kedua itu masyarakat itu bakal kesulitan air bersih. Jadi karena keterbatasan air bersih, karena banjir, nah jadi air bersih itu untuk minum, untuk kebutuhan sehari-hari, itu bakal sangat berkurang. Nah, terus yang ketiga itu menimbulkan masalah kesehatan. Jadi karena air banjir itu kan karena dari sungai, dari got. Nah, itu kan airnya meluap ke atas. Sudah jelas air-air seperti itu kan itu airnya sudah jelas kotor. Nah, jadi bakal banyak menimbulkan masalah kesehatan kayak penyakit kulit lah. Terus yang keempat bisa juga menimbulkan korban jiwa. Nah, korban jiwa ini dari mana aja sih? Bisa juga dari penyakit yang tadi, penyakit kulit dan penyakit lain-lain. Terus bisa menular jadi wabah. Terus jadi timbullah korban jiwa. Terus ada juga yang misalkan ada banjir bandang, terus ada yang keseret, anak kecil lah atau apa, nggak bisa nahan arus banjirnya. Terus ada juga mungkin di rumah waktu banjir belum sempat mati listriknya, terus jadi terkena arus listrik, kesetrum, nah jadi meninggal. Nah, udah lanjut lagi, Kak. Nah, terus di sini ada mitigasi bencana banjir yang bakal saya jelasin. Pertama, lanjut, Kak. Nah, pertama ada bencana. Yang pertama, biar kita lebih aman, lebih mengurangi risiko bencana,
yang terjadi untuk kita dan orang di sekitar kita. Yang pertama, kita harus mengetahui tingkat kerentanan tinggal kita. Apakah berada di zona rawan banjir? Nah, terus yang kedua, mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dari banjir. Jadi kayak teman saya itu kan rumahnya kayak dia daerah banjir. Nah, dia itu sudah tahu gimana airnya itu masuk ke rumahnya. Jadinya dia ada cara-cara buat ngelindungin rumahnya dari banjir. Misalkan rumahnya itu ditinggiin atau pintu masuknya itu di semen jadi lebih tinggi. Nah, terus yang ketiga, mengetahui bantuan apa yang bisa diberikan apabila ada anggota keluarga yang terkena banjir. Nah, misalkan yang terus mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus anggota keluarga dan tetangga apabila terjadi banjir. Nah, jadi kita itu nggak boleh apatis dengan orang lain. Jangan sampai kita cuma mikirkan diri kita sendiri. Jadi kita itu harus tahu, misalkan ada anggota keluarga kita yang punya penyakit khusus, misalkan mungkin asma, jadi kita itu siapin. Terus misalkan ada juga penyakit, misalkan ada lansia di rumah kita, nah itu kita harus bisa siapin obat-obatan di rumah, minimal P3K. Nah terus yang kelima, membuat persiapan untuk hidup mandiri selama kurangnya 3 hari. Misalnya persiapan tas siaga bencana, penyediaan makan dan minum. Nah, di sini karena kita sudah tahu misalkan rumah kita itu ada di zona rawan banjir, jadi kita itu setidaknya harus siapin tas siaga bencana yang isinya mungkin obat-obatan, senter, terus makanan dan air minum yang secukupnya. Terus yang ke-6, menyimpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman. Terus yang ke-7, perhatikan berbagai instrumen listrik yang dapat memiliki bahaya saat bersentuhan dengan air banjir. Oke, next Kak. Nah, ini lagi mitigasi bencana di saat sedang terjadi bencana itu. Nah, jadi apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Jadi misalkan sudah tahu banjir nih, kita tuh jangan sampai berada, misalkan kita di rumah itu, jangan sampai kita tuh berada di tempat yang paling rendah. Usahakan kita tuh naik ke lantai 2 lah, atau mungkin ke atas lemari, yang penting aman dulu dari banjir itu. Terus step yang kedua itu matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang. Cabut alat-alat yang tersambung dengan listrik, jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas atau di dalam air. Nah, itu kalau misalkan ada bau-bau banjir sudah kan, nah itu langsung aja sudah matikan listrik di rumah kalian. Karena buat jaga-jaga, siapa tahu airnya masuk terus kan bahaya, misalkan listriknya di rumah masih nyala, terus di rumah itu sudah terjebak banjir, airnya sudah masuk banyak gitu. Terus yang ketiga, barang yang lebih berharga diletakkan pada bagian yang lebih tinggi di dalam rumah. Nah, itu misalkan kayak ijazah, sertifikat apa gitu. Itu kan sayang kalau misalkan terkena banjir. Terus ngurusnya lagi lebih repot lagi. Jadi usahakan barang-barang itu diletakkan di atas di bagian yang lebih tinggi. Jadi mau sebelum banjir atau saat banjir, tapi lebih baik diletakkan dia tuh sebelum banjir lah. Jadi udah perlu repot-repot lagi waktu sudah terjebak banjir, baru barang-barang itu dipindah-pindahin lagi. Nah, yang keempat, jika ada perintah evakuasi dan Anda harus meninggalkan rumah, jangan berjalan di arus air. Beberapa langkah berjalan di arus air dapat mengakibatkan Anda jatuh. Yang kelima, bersihkan dan siapkan penampungan air untuk berjaga-jaga seandainya kehabisan air bersih. Jadi, lagi-lagi, kalau kalian kita sudah tahu rumah kita itu
rawan banjir, jadi setidaknya kita itu siapin air cadangan. Misalkan untuk kebutuhan minum, bersih-bersih lainnya, seperti mandi. Minimal buat cuci muka lah, gosok gigi gitu. Terus yang terakhir, waspada saluran air atau tempat melintasnya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan. Nah, jadi kita itu kalau banjir itu nggak boleh sampai kehilangan fokus, tapi juga harus tetap tenang. Jadi dia tuh harus tahu ini banjirnya ini makin deras atau gimana. Hujannya kalau misalkan makin deras itu bisa aja menimbulkan banjir bandang. Nah, soalnya banjir bandang itu datangnya itu nggak akan pernah ngomong-ngomong, terus juga nggak akan bisa ada orang yang ngasih peringatan dulu terus banjir bandangnya itu datang. Jadi kita tuh harus tetap waspada. Oke, next Kak. Nah, yang terakhir ada mitigasi atau pengurangan bencana di saat pasca bencana. Yang pertama, hindari air banjir karena kemungkinan kontaminasi zat-zat berbahaya atau ancaman. Yang kedua, hindari air yang bergerak. Nah, kalau misalkan di dalam rumah, kalian bayangin misalkan lagi jalan di bawah terus ada tiba-tiba di rumah itu ada air yang bergerak tuh kan, itu bisa aja mungkin hewan, buaya, ular. Jadi kita hindari aja. Terus kita kalau sudah aman baru kita cari tahu itu apa yang bergerak. Nah, terus yang ketiga, hindari area yang airnya baru saja surut karena jalan bisa saja keropos atau ambles. Terus step yang keempat, hindari lokasi yang masih terkena bencana, kecuali jika pihak berwenang membutuhkan sukarelawan. Tetap di luar gedung atau rumah yang masih dikelilingi air. Jangan sampai nekat masuk gitu, karena mungkin masih bahaya. Terus yang keenam, perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih jika Anda terkena banjir. Yang ketujuh, buang makanan yang terkontaminasi air banjir. Terus yang terakhir, bersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah dari sisa-sisa kotoran setelah banjir. Oke. Selanjutnya, Kak. Nah, terus ini setelah saya cari-cari, saya dapat quotes yang pas lah untuk presentasi ini. Jadi, jaga bumi dan dia akan menjaga bumi. Ya, mungkin ya kalau misalkan kita jaga bumi, sudah pasti insya Allah bumi itu bakal menjaga kalian gitu loh dari bahaya yang ditimbulkan oleh alam. Jadi sayangilah bumi. Untuk kita sayangi bumi, kita juga sama artinya kita menyayangi keluarga kita dan orang lain. Oke, next. Oke. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua dan mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tentang upaya yang dilakukan pada saat bencana dan pada saat pasca bencana. Nah, tentunya Mas Revian, kita butuh nih
apa namanya, siapa tahu ada teman-teman yang bertanya terkait masalah presentasi yang sudah Mas Revian sampaikan. Banjir, silakan. Nggak mau sekarang kapsulnya. Muhammad Ridho, boleh? Ada mau ditanyakan? Supaya ada diskusi antara teman-teman sigap di sini. Oke, silakan kita kasih waktu kepada teman-teman, adik-adik yang mau bertanya. Ada yang mau disampaikan? Satu atau dua orang penanya deh. Gimana? Oke, kalau tidak ada, mungkin masih dipikirkan nanti ketika adik-adik mau bertanya boleh lewat chat. Ya, silakan. Yang mau bertanya boleh lewat chat di Zoom ya. Silakan. Nah, sambil ini kakak juga memperlihatkan karya dari juga terkait masalah poster siaga bencana. Nah ini, jadi biar adik-adik sigap yang mungkin belum memiliki karya, ini bisa diadopsi ya, bisa dilihat karya teman-teman yang sudah ada. Ya. Nih ada satu poster hasil karya dari teman-teman kalian. Oke, sebentar. Ini saya share screen dulu. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan juga, Mas Revian, tentang isi dari poster yang Mas Revian buat ini. Oke, silakan. Nah, ini salah satu poster nih yang bisa nanti dipublikasikan terkait masalah 4 alasan. Silakan Mas Revian. Ya, ini sama aja sih, sama kayak tadi 4 penyebab banjir yang ada di presentasi yang tadi. Nah ini cuman ini versi lebih simpelnya aja kan, namanya juga poster. Jadi ada 4 alasan banjir. Pertama, membuang sampah sembarangan yang sudah saya jelaskan tadi. Terus curah hujan juga yang tinggi. Terus ada juga penebangan liar atau illegal logging. Nah yang berbeda dari tadi itu ada kerusakan lahan. Nah sebenarnya tadi itu yang mau dimasukkan juga bukan perusakan lahan, tapi betonisasi. Cuman gambarnya saya cari itu nggak ada, jadi saya cari penyebab lain lagi. Jadi perusakan lahan yang saya pilih. Baik. Oke, Udah sih gitu Mas aja. Revian, ini kan Mas Revian, ini kan Mas Revian memberikan atau membuat poster dan tadi sudah dijelaskan ya sudah disajikan oleh Mas Revian dari SMK 1. Ada masukan nggak? Aku boleh nambahin Mas Sakti, sorry. Boleh, silakan Mas Joko. Oke, Revian, itu udah cakep poster yang dibikin ya. Secara kecerahan. Halo Mas Joko, suaranya kurang, lagi terputus. Bentar, suaranya kok mantul, kenapa ya? Iya. Ini kayaknya lagi ada masalah. Bentar, aku tak pakai kode. Oke, ini sudah bagus ini Mas. Oke, ya. Oke, sudah jelas.
Ya, jadi posternya udah bagus. Secara konten, kecerahan penggambaran animasinya itu udah cakep lah. Nah, paling aku nambahin yang pertama terkait standarisasi pencantuman logo Pertamina. Pertamina yang kita sarankan itu adalah logo yang tulisan Pertamina, huruf Pertaminanya itu di sebelahnya, sebelah kanan. Jadi bukan yang di bawah. Oke, kemudian yang kedua, selain itu, logo Pertamina, kalau background-nya tidak berwarna putih, maka dia harus dikasih background putih. Mungkin ukurannya ya sama dengan itunya lah, dengan logonya ya, logo dan tulisan. Kayak gitu. Bisa terdengar, Mas Sakti? Bisa Mas Joko. Oke. Dan Bisa. terakhir, barangkali ya sekalian aja nanti di branding untuk sikapnya. Silakan Nggak tahu lah dilanjut, nanti Mas Joko. lokasinya sebelah mana ya, posisinya di sebelah mana. Halo Mas Joko, sepertinya terputus-putus gitu, Mas. Oke Mas, itu saja dulu lah. Kayaknya memang iya koneksinya kurang bagus nih. Jadi catatannya itu aja dulu. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Joko. Ini menjadi catatan juga buat teman-teman yang lain terkait masalah penggunaan cari di Google itu banyak sekali ya logo Pertamina. Tapi nanti disarankan supaya bisa menggunakan logo Pertamina yang tulisannya itu berada di samping logo Pertamina itu. Kemudian dia background-nya harus warna putih. Ya, mungkin itu saja. Ini Mas Revian ya sebagai masukan. Ya, tentu ini juga menjadi catatan buat rasa postnya udah keren. Ya, siapa tahu ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Teman-teman yang lagi coret-coret ini mungkin bisa menambahkan ini. Muhammad Rai, mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan. Nah, teman-teman mungkin bisa membuat poster yang balasan dari poster yang maka mungkin teman-teman bisa membuat 4 cara pencegahan banjir. Nah, gitu. Ya. Jadi teman-teman nanti bisa membuat balasan posternya Mas Revian. Kalau Mas Revian membuat 4 alasan banjir, nanti teman-teman yang lain bisa membuat poster 4 pencegahan banjir. Nah, itu keren. Ya. Oke, mungkin itu. Ada nggak dari teman-teman yang lain yang mau menanggapi dari poster maupun presentasi yang sudah disampaikan oleh Mas Revian? Silakan. Ada? Oke. Kalau tidak ada, ini juga ada hasil karya dari teman-teman kita dari SMK 2. Ya, ini saya mau perlihatkan dulu hasil karya dari teman-teman di SMK 2 ya. Sebentar. Oke. Nah, ini mungkin nanti bisa dijelaskan ya dari teman-teman SMK 2 tentang poster yang sudah dibuat. Oke, ini mungkin yang punya karya bisa dijelaskan ini tentang posternya gimana? Dari SMK 2. Silakan. Yang punya lagi berhalangan nggak? Oh, lagi berhalangan? Ya. Oke, mungkin Mas Rizky bisa bantu deh untuk menjelaskan posternya. Gak apa-apa.
Seperti biasa sih, Oke. cara-cara mencegah banjir itu kan seperti yang kita ketahui, itu pasti sudah banyak dikenal dan diketahui. Yang pasti yang bagian pentingnya aja, yaitu menanam yang pohon yang pasti dan membuat saluran air itu menanam terowongan bawah tanah. Ini posternya cara membuatnya menggunakan apa gitu? Saya rasa teman-teman yang lain juga pengen belajar gitu membuat poster. Menggunakan Photoshop ya. Oke. Dan ini merupakan balasan dari poster yang disampaikan Mas Riven tadi ya. Kalau tadi kan ada empat penyebab banjir, nah sekarang dijawab ada 3 langkah mencegah bahaya banjir. Mungkin teman-teman dari SMK bisa membantu Mas Rizky untuk menjelaskan juga nih hasil karya dari teman-teman SMK 2. Halo Mas Rizky, siapa saja Mas Rizky dari SMK 2 yang sudah gabung nih? Arvin Asrafi dan Rotul Alden. Oh ya, bisa dibantu Mas untuk menjelaskan. Mas Arvin, ayolah. Mas Arvin, Mas Rohul Aldin juga. Mas Arvin, ayo silakan dibantu untuk menjelaskan poster yang sudah ditampilkan. Kalau yang lainnya lagi berhalangan hadir, maksudnya lagi ada acara kesiswaan OSIS. Oh gitu. Nah, baik sekalian, mungkin sambil kita pelajari poster-poster yang lain, ini saya akan menampilkan presentasi dari adik kita, ya, dari SD 006 Balikpapan Selatan. Nah, ini anak SD nih, berani tampil juga nih, ya. Ini dari Anugrah Arbai. Ada Anugrah Arbai? Ada Kak. Oke, siap ya Anugrah Arbai ya. Keren ini. Ya, adik sigap kita dari SD 006 yang akan menyampaikan presentasinya. Sebentar saya ini dulu. Saya screen dulu. Ya, teman-teman yang lain bisa menyimak ya. Bisa menyimak, nanti bisa memberikan masukan kepada adik kita ya terkait masalah materi atau bahan presentasi yang disampaikan. Oke, Anugrah Wicaksana. Wah, ini ketua sigap ini ya, ketua sigapnya SD 006 ya? Iya, Kak. Oh iya, yang dulu juga pernah nyampaikan ini ya, presentasi di SMP 5 ya? Di SMK 2 ya, SMK 2 ya. Oh iya. Oke, silakan. Anugrah Arbai Wicaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari SD Negeri 00 Balikpapan Selatan akan menjelaskan tentang pendidikan dasar menghadapi bencana kebakaran di sekolah. Lanjut, Kak. Bahaya kebakaran itu adalah api. Api terdiri atas 3 unsur, yaitu panas, udara, dan bahan bakar. Jika di antara ketiga ini tidak ada, maka api tidak akan terjadi atau gimana. Oke. Lanjut, Kak. Api bagi kehidupan. Api kecil itu bermanfaat untuk memasak. Api besar yang berbahaya, misalnya kebakaran. Lanjut, Kak. Oke. Mungkin
Anugrah bisa menjelaskan contoh kali ya, memberikan contoh api yang kecil itu bermanfaat seperti apa ya? Kan ini sama-sama api ya. Kalau kecil dia bermanfaat, tapi kalau besar dia malah berbahaya gitu ya. Bisa ada nggak contoh api kecil yang bermanfaat itu seperti apa ya? Kita ketika ingin bakar-bakar misalnya kita akan menggunakan api yang kecil. Oke, memasak misalnya gitu ya. Menggoreng ikan, itu kita membutuhkan api ya. Oke, tapi kalau api yang besar terjadi kebakaran, ya itu berbahaya ya, itu maksudnya ya. Oke, baik. Silakan. Pencegahan terhadap kebakaran. Alat pemadam api ringan atau apar atau selimut atau karung basah. Jika Anda melihat kebakaran, hentikan api kecil dengan pemadam kebakaran yang tersedia atau tutupi sumber api dengan selimut basah. Dengan tutupi sumber api. Ingat untuk perangkat langkah kebakaran namanya selang ke untuk perangkat tarik pemadam pengaman dari pegangan api. Kantong pemicu, arahkan perangkat kantong satu sisi lainnya ke dasar kebaran ke dasar kebaran api. Tutup sumber pemicu kebakaran jika aman untuk dilakukan, misalnya jika api sudah besar dan tidak ditangani oleh apar atau selimut basah tadi, jika apar atau satu-satu ditangani jika lanjut. Oke, oh ini keren ini ya. Jadi ada nomor telepon penting untuk di Kota Balikpapan. Ini perlu adik-adik catat juga ya. Ada nomor penting dari Polres Balikpapan, ya, ada untuk kecelakaan lalu lintas, Rumah Sakit Kanujoso, pemadam kebakaran, tim SAR, dinas kesehatan. Oh ini keren ya. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk teman kita Anugrah Wicaksana ya. Nah, sudah berani ya, sangat berani untuk menampilkan presentasinya ya. Jadi Anugrah ini dari SD 006 Balikpapan Selatan dan sudah menyampaikan presentasinya terkait masalah kebakaran ya. Yang salah satu yang harus kita antisipasi. Nah, baik, adik sekalian, ada nggak masukan untuk adik kalian yang sudah menyampaikan presentasi tadi? Silakan. Ayo silakan yang mau memberikan masukan. Ya, karena kita semua dalam proses belajar ya untuk perbaikan ke depannya. Ada yang memberikan masukan terkait masalah presentasi yang disampaikan adik sigap dari SD 006 Balikpapan Selatan tadi? Anugrah Wicaksana. Ayo silakan. Pertanyaannya boleh melalui chat ya. Oke, terus kemudian ini juga banyak poster-poster yang lain ya. Yang sudah dikirim ke kakak. Ya, nanti teman-teman dari SMK 2, SMK 1 yang mau menyampaikan presentasinya bisa
japri ke saya, nanti saya yang bantu untuk share screen kan. Atau kalau misalnya adik-adik mau scan diri, silakan ya. Nah, sekarang kakak akan memperlihatkan hasil karya dari Nur Rizky, ya, Sigap SMK 2. Nah, ada? Oke, Nur Rizky Februari. Rizky Februari, oke, silakan Mas Rizky. Pasti Mas Rizky ini lahir di bulan Februari ya? Masa Maret? Halo Mas Rizky, mungkin bisa dijelaskan Mas Rizky tentang poster yang Mas Rizky sudah buat ini. Sebenarnya saya buat simpel aja, Mas. Videonya bisa diaktifkan dulu, Oh iya, Mas Rizky. Oke. Sebenarnya saya buat simpel aja sih, Mas. Oke. Karena kan kalau banjir itu sebenarnya udah banyak diketahui sama orang. Apalagi cara mencegahnya. Nah, ya tinggal dari kemauannya aja sih. Gimana? Kalau mau nggak kita ngebuang sampah pada tempatnya, mau nggak kita menanam pohon atau melakukan penghijauan di sekitarnya. Oke. Soalnya kalau poster saya ini ya pasti orang-orang udah pada tahu lah tujuannya. Oke. Terus ini juga menggunakan foto shoot gitu ya? Corel. Oh, Corel ya, Corel Draw ya. Oke. Lebih mudah mana ya menggunakan Corel sama Photoshop tadi? Bingung, Mas. Apa ya? Corel sih. Sama-sama muda ya. Mungkin akan dibuat Mas Rizky ke depannya terkait masalah hal yang lain begitu. Misalnya bagaimana cara pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Gimana, Mas? Bagaimana pencegahan penyebaran COVID-19? Halo, Mas Rizky, audionya masih di mute. Oh iya. Sorry, Mas. Bisa diulangin nggak, Mas? Oke, silakan Mas Rizky. Ya. Oke, ini ada nggak inovasi mungkin atau karya-karya yang masih disiapkan Mas Rizky ke depannya? Ya. Lebih mungkin mau video edukasi aja. Oke, video edukasi ya. Baik, itu kami tunggu video edukasinya Mas Rizky ya. Atau mungkin nanti Mas Rizky bisa membuat satu produk tentang poster pencegahan penyebaran COVID-19. Bisa nggak, Mas? Insya Allah, Mas. Bisa ya? Oke, dah kalau gitu. Ini kita tunggu hasil karya dari Mas Rizky terkait masalah video edukasi dan poster pencegahan penyebaran COVID-19. Oke? Baik, terima kasih Mas Rizky. Kita tunggu karya-karyanya. Ini juga masih ada karya yang lain dari teman kita. Ini mungkin nanti bisa dijelaskan juga. Sebentar, saya bukakan dulu. Oke, ini ada hasil karya dari SMK 1. Nah, ini mungkin bisa dibantu dijelaskan tentang bagaimana menangani sampah demi masa depan yang cerah. Silakan yang punya karya dari SMK 1 bisa dijelaskan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam poster ini Videonya bisa di ini Mbak Anggita? ya, Videonya bisa. Oke, baik. di dalam poster ini menjelaskan bagaimana pencegahan salah satu yaitu banjir. Pencegahan membuang sampah tempatnya. Tetapi jika kalau misalnya buang sampah pada tempatnya lalu dibiarkan menumpuk, maka pada akhirnya jadi banjir juga. Salah satu untuk mencegah banjir itu sendiri itu tips pengelolaan sampah agar tidak berserakan sehingga menyebabkan bencana yaitu banjir. Yang pertama, reduce, yaitu mengurangi sampah dengan membawa tas belanja sendiri, ya, dengan memakai sedotan stainless atau bambu. Yang kedua, reuse, menggunakan kembali, yaitu membeli wadah-wadah yang bisa dipakai berkali-kali. Selanjutnya, recycle, daur ulang, yaitu menggunakan botol bekas untuk pot-pot, menggunakan bahan bekas untuk pembuatan kursi atau meja. Itu adalah satu untuk mencegah banjir, yaitu mengelola sampah dengan baik. Yuk jaga bumi kita agar bencana tidak melanda. Sekian, terima kasih. Oke, keren sekali. Mbak Gita, ini Mbak Gita buat poster, kenapa memilih tema ini? Kan yang lain sudah bahas apa itu banjir. Alasan jadinya banjir, bagaimana banjir itu sendiri terjadi, bagaimana pencegahan. Jadi saya memilih pengelolaan bagaimana sampah itu agar tidak tertumpuk sehingga menjadikan banjir. Oke, baik, keren sekali. Apalagi di sini ada proses recycle gitu ya, daur ulang. Jadi mengubah sampah menjadi sesuatu yang memiliki nilai begitu ya. Oke, Mbak Anggi, mungkin ada nggak inovasi ke depan yang bisa Mbak Anggi lakukan terkait masalah recycle ini deh? Apakah misalnya mau membuat sesuatu karya tentang apa begitu? Mungkin bisa dari bekas untuk pot-pot. Kan sekarang COVID kan banyak yang pengen nanam bunga ya? Oke, baik. Oke, berarti itu ya ke depannya ya. Ini kami tunggu dah ya. Inovasi dan karya-karya dari Mbak Gita terkait masalah recycle ini. Jadi nanti biar sama begitu dengan tema yang sudah disampaikan melalui posternya ya. Oke, terima kasih Mbak Gita. Ini juga masih ada beberapa poster ya, banyak sekali karya-karya dari teman-teman sekalian. Ini saya akan mencoba tampilkan karya dari teman kita di SMP 5, Putri Afia ya. Sebentar, saya share dulu Putri Afia. Nah, teman-teman silakan menyiapkan pertanyaannya ya terkait hal-hal yang sudah disampaikan melalui presentasi lewat Zoom ini ya. Dari sesi nanti kita akan mencoba untuk menarik sebuah kesimpulan. Ini hasil karya dari Putri Afia ya. Ini masih saya download dulu. Bentar ya, sepertinya masih loading dulu nih. Tapi Mbak Putri Afia ada ya? Ada, hadir Pak. Oke, sip. Sebentar ya.
Oke, jadi Mbak Via ini sudah menyiapkan 2 karya, ada tentang Ayo Siaga Bencana sama post ya. Bentar ya, masih loading nih. Oke. Kita ini juga manusia. Besok terakhir udah ke Bella juga kan? Karena kan otomatis nanti harus ketemu juga. Oke, bentar ya. Saya buka dulu. Empat tanggal 31 24. Oke, baik. Ini Putra Via. Ayo Siaga Bencana. Oke, silakan. Oke, silakan. Mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi Putra Via. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Putri Afia Agustin dari SMPN 5. Di sini saya membuat materi presentasi dengan judul Ayo Siaga Bencana. Apa itu siaga bencana? Siaga bencana merupakan suatu upaya yang dilakukan pada sebelum terjadi, pada saat terjadi, dan setelah terjadinya bencana. Tujuannya untuk mengurangi risiko pada bencana dan keselamatan diri. Siklus bencana ada 3, yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Prabencana adalah fase di mana bencana belum terjadi dan manusia berperan penting untuk pencegahan, mitigasi dalam mewujudkan upaya kesiapsiagaan ini. Prabencana dibagi menjadi 2, yaitu situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi bencana. Hal yang dapat dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana adalah perencanaan, pencegahan, pengurangan risiko, diklat, penelitian, perencanaan tata ruang yang peka risiko. Hal yang dapat dilakukan pada situasi berpotensi bencana adalah mitigasi peringatan diri dan kesiapsiagaan. Yang kedua, tanggap darurat. Tanggap darurat adalah fase di mana diisi dengan kegiatan-kegiatan tanggap darurat yang membantu meringankan penderitaan sementara saat setelah terjadinya bencana. Hal yang dapat dilakukan saat terjadi tanggap darurat yaitu penyelamatan, evakuasi, pemulihan,
kebutuhan dasar, dan perlindungan atau yang biasa sering disebut pemulihan dini. Yang ketiga, pasca bencana. Pasca bencana, segala upaya dan kegiatan meliputi fisik maupun non-fisik yang dilakukan setelah terjadinya bencana. Hal ini meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana fasilitas umum yang rusak akibat bencana dalam upaya pemulihan kehidupan masyarakat. Lalu selanjutnya, penanggulangan bencana. Indonesia merupakan negara yang sangat rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan angin puting beliung. Banjir adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi pelepasan energi dari dalam yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebut pergerakan gerak bumi atau biasanya sering disebut lempeng bumi. Oke. Lempeng. Nah, ini mungkin yang bisa dibahas ini. 5 hal yang digempa. 5 hal yang dapat dilakukan sebelum terjadinya gempa. Yang pertama, membuat bangunan rumah yang aman tahan gempa, membangun kembali tata letak ruang bangunan, mencegah jatuhnya barang-barang berat, mengikuti pelatihan siap-siagaan pada saat gempa, dan yang kelima, pelajari jalur evakuasi pada tempat tinggal Anda. Oke, baik. Ada tempat Inovasi ke depannya terkait masalah presentasi yang Mbak Putri sajikan ini untuk dituangkan dalam bentuk karya berupa poster atau mungkin dalam bentuk apa begitu. Untuk SPP-nya saja dulu ya. Yoel kemarin tuh Gimana Mbak Putri? Ya, untuk membuat sebuah karya, apakah dalam bentuk poster atau TikTok atau video edukasi yang bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Untuk SPP-nya saja dulu. Masih dipikirkan ya. Iya. Jelasnya jangan berhenti untuk berkarya ya, berinovasi, ya nanti bisa membuat karya-karya yang lain, ya. Nah, baik adik sekalian, sebelum kita menampilkan satu presentasi lagi, ini kakak akan memberikan satu senam gempa begitu, ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, sebentar dulu. Untuk pembayarannya apakah memang masih ada di saringan dan nanti? Ini biasa masukkan 1 juta. Berapa? 48 berarti 4 bulan ya Pak ya, sampai November. Bentar ya. Nah, ini sebetulnya nanti adik-adik ya
sama tetangganya bisa melaksanakan senam ini nih, menaikkan imunitas tubuh. Nah, bentar ya. Uangnya Pak 1.600.000. Terima kasih, mohon maaf aku tidak ingin mendengarnya. Iya. Hanya menjalankan tugas. Nah, ini senamnya nih. Ya. Terima kasih Pak. Kita pegang. Ini juga merupakan salah satu media yang bisa dibuat oleh adik dan menyampaikan pesan edukasi kepada praktekkan di rumah atau mau buat video edukasi tentang gempa dalam bentuk senam ya bisa juga. Bisa ikut senam ya, bisa ikut senam di rumah atau nanti bisa dipraktekkan dah. Nanti edukasi. Oke, gimana? Bisa nggak kira-kira dipraktekkan di rumah? Senam gempanya? Bisa ya? Nanti kalau ada waktu, kapan-kapan kita senam dah. Kalau corona sudah lenyap dari muka bumi, nanti kita coba undang ya. Nanti kakak undang, sigap SD sampai SMK, kita undang, kita senam sama-sama tentang
senam siaga bencana. Mau nggak? Siap nggak? Siap. Oke, siap ya. Nah, baik, adik sekalian, ya karena waktunya juga tinggal 10 menit, ya kita dan kakak tentunya berharap ya ada diskusi terkait materi-materi yang sudah disampaikan, dan kakak mau mendengarkan deh apa harapan dari adik-adik, perwakilan aja, satu dari SD, satu dari SMP, satu dari SMK 1, dan satu dari SMK 2 untuk menyampaikan harapan dari program sigap ini. Oke, mungkin saya akan mulai dari SMK 1 dulu. Siapa yang mau mewakili nih? SMK 1. Apa harapan? Silakan, mungkin ada menyampaikan harapan dari program siswa siaga bencana ini. Saya minta kepada Mas Asrianto deh. Belum dengar nih suaranya nih, Mas Asrianto nih. Oke, silakan Mas Asrianto. Lama nih nggak ketemu sama Mas Asrianto nih. Silakan, ada yang mau disampaikan Mas Asrianto? Silakan Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dalam kegiatan ini untuk kedepannya, memang untuk jauh bisa lebih aktif lagi, lebih ditekuni lagi untuk kegiatannya ini. Terus harapannya untuk semoga di tahun depan kegiatannya ini lebih banyak lagi di lapangan gitu daripada di dalam ruangan gitu. Bukan sekedar materi doang. Itu aja sih harapan saya, Kak. Oke, baik. Terima kasih Mas Asranto. Jadi ada harapan, mudah-mudahan kita bisa melakukan kegiatan secara tatap muka begitu ya. Ya, kita berdoa sama-sama mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu, jadi kita bisa melakukan kegiatan secara tatap muka. Baik, terima kasih harapannya. Sekarang mungkin kami bisa mendengarkan apa harapan dari teman-teman sigap SMK 2. Siapa nih yang mau menyampaikan nih dari SMK 2? Mas Rizky atau Mas Arvin? Ayo, siapa nih? Oke, silakan. Dari saya sendiri, semoga kegiatannya selalu berjalan dengan lancar dan semoga kegiatan sigap nanti cepat terlaksana dan semoga pandemik ini segera berakhir agar bisa cepat-cepat bertemu. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky. Sekarang kita coba mendengarkan harapan dari teman-teman sigap SMP 5. Siapa ini yang mewakilkan ini? Sigap dari SMP 5. Silakan. Ini Mbak Putri dari SMP 5 bisa menyampaikan harapannya. Silakan dari SMP 5. Ini ada Bintang. Silakan dari SMP 5. Sambil menunggu dari teman-teman sigap SMP 5, mungkin kita bisa mendengarkan harapan dari teman-teman sigap SD 006. Ya, mungkin saya bisa minta harapan dari pembinanya dulu dah. Bu Atik, silakan Bu Atik. Ya, tadi rencananya memang untuk SD mungkin saya aja yang perwakilannya gitu ya. Jadi mungkin kurang lebih sama seperti tadi perwakilan SMK 1 dan SMK 2 bahwa untuk kegiatan sigap ini kedepannya bisa lebih aktif, bukan cuma kita lewat
online seperti sekarang, tapi benar-benar di lapangan juga bisa dilaksanakan seperti itu gitu ya. Kemudian anak-anak ini bisa nanti masing-masing setiap tingkatan bisa menjadi piloting bagi tiap tingkatan sekolah mereka, dan kami harap bimbingan dari Amina, kemudian Kerlip juga tetap aktif seperti sekarang ini gitu sih. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ati atas harapan yang sudah disampaikan, dan tentunya dari sekalian dari Kerlip ya, kami juga memiliki harapan kepada adik-adik sigap untuk tetap berkarya ya. Tapi bukan berarti tahun ini tutup begitu di 2020 terus kemudian adik-adik berhenti juga untuk berkarya. Tetap berkarya, nanti hasil karyanya bisa di-share melalui Instagram masing-masing atau Instagram yang dimiliki oleh sekolah ya, atau bisa dikirim ke saya hasil karyanya ya. Nah, adik-adik sekalian, perlu kami juga sampaikan bahwa kami telah menyiapkan modul atau buku saku buat adik-adik pelajari. Ya, nanti mungkin perwakilan dari SMK 1, SMK 2 bisa mengambil bukunya, termasuk SD 006 dan SMP 5 untuk mengambil modulnya. Nanti kami akan koordinasikan dengan adik-adik kapan kira-kira waktu untuk pengambilannya. Yang jelasnya pengambilannya jangan sampai bertumpuk begitu ya. Jadi nanti kami akan coba untuk atur waktunya supaya tidak terjadi penumpukan di tempat pengambilan modulnya. Ya, insya Allah modulnya sudah kami siapkan, dan harapannya modulnya ini akan membantu adik-adik untuk lebih memahami tentang siaga bencana yang akan kita lakukan. Mungkin itu saja ya. Dan kedepannya mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita semua, tentu mudah-mudahan kegiatan ini tidak berhenti dan masih akan ada kegiatan-kegiatan lanjutan yang akan kita laksanakan di tahun berikutnya. Sebagai penutup, mungkin Pak Bahar, jika masih berkenan, masih ada waktu untuk menyampaikan penutup dari kegiatan kita pada hari ini. Baik, sepertinya Pak Bahar lagi di jalan. Mungkin Mas Joko sebagai kata penutup, Mas Joko, dari kegiatan kita hari ini. Silakan Mas Joko. Audionya masih di mute, Mas Joko. Oke, silakan Mas. Suara kedengaran? Oke, lancar. Baik. Penutup terakhir dari kami, dari Pertamina, ini terima kasih sudah mengikuti ya kegiatan pada hari ini. Luar biasa, karya teman-teman cukup inspiratif, dan kita sudah berikan masukan juga ya mengenai perbaikannya seperti apa, penempatan logo, kemudian ini harus bagaimana, itu menjadi catatan sehingga karya-karya yang nanti dibikin selanjutnya itu bisa lebih baik lagi tentunya. Nah, dan kalau dari kami juga mendorong Kerlip untuk mungkin secepatnya lah ya, mungkin di bulan Januari kita segera tentukan duta sigap nanti yang akan kita sebut sebagai duta sigap seperti apa, siapa yang berhak dan layak, dan kemudian kegiatannya harus melakukan apa saja seperti itu. Jadi nanti ada yang akan menjadi duta yang spesial, yang khusus, dan teman-teman yang peserta ya tetap aja peserta seperti biasa. Tapi peran duta nanti itu akan lebih spesifik dan lebih intens ya gitu. Seperti itu sih. Mungkin itu saja dari Pertamina. Sudah senang sekali kegiatan hari ini berjalan lancar, dan adik-adik tetap harus semangat ya menjadi duta sigap Balikpapan. Pertama loh. Ya, makasih Mas Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan kita hari ini sebenarnya mengawali dari program duta sigap itu sendiri, Mas Joko. Jadi melalui kegiatan hari ini kita bisa melihat bahwa adik-adik kita sudah mulai menyampaikan materi terkait masalah siaga bencana itu sendiri, terus kemudian menampilkan beberapa karyanya. Ini adalah awal untuk kita menetapkan ke depannya sebagai duta sigap. Nah, untuk di bulan depan atau di tahun berikutnya kita masih melihat bagaimana kebijakan pemerintah kota, dalam hal ini adalah Ketua Gugus COVID-19,
apakah nanti memungkinkan dilakukan pembelajaran tatap muka atau masih online. Karena sebenarnya kalau menentukan duta sigap ini lebih bagus kalau adik-adik secara langsung bisa menyampaikan presentasinya begitu. Jadi ada tim juri yang menilai, tetapi kita masih menunggu juga bagaimana arah kebijakan dari pemerintah Kota Balikpapan. Apakah nanti bisa dilakukan PTM? Kalau bisa dilakukan PTM, maka pelaksanaan rekrutmen duta sigapnya nanti mungkin bisa dilakukan secara langsung. Tetapi kalau misalnya pun belum dilakukan pembelajaran tatap muka, maka kita akan melakukan secara online lagi penjaringan duta siswa siaga bencana. Ini dijadikan sebagai bahan acuan, sebagai dasar, sebagai pembelajaran buat adik-adik untuk memperbaiki nanti ke depannya supaya bisa terpilih menjadi duta siaga bencana Kota Balikpapan. Mungkin itu saja dari sekalian, dan mungkin kita coba hubungi Pak Bahar lagi untuk memberikan kata-kata penutup pada kegiatan kita hari ini. Pak Bahar, mungkin bisa monitor Pak Bahar. Baik, sepertinya Pak Bahar lagi dalam perjalanan. Mungkin itu saja dari sekalian. Tetap semangat, ya. Dan kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua videonya bisa diaktifkan dulu, kita foto bersama. Foto. Silakan diaktifkan dulu semua. Oke, 1, 2. Ini luar biasa, ada yang sambil nunggu dagangan juga ya. Keren, keren. Oke. Yang kedua,